Perkenalkan, nama saya Gusteja dari kelas 12 MIPA 1, saya dari kelompok Newton. Halo, perkenalkan nama saya Angelis Vita dari kelas 12 MIPA 1, kelompok Newton. Halo, saya Manuel Silitonga dari kelas 11 IPA 1, saya dari kelompok Newton. Halo, nama saya Elizabeth Siombing dari kelas 12 MIPA 1, saya dari kelompok Newton. Perkenalkan, nama saya Jan Nugraha, saya dari kelas 12 IPA 1, kelompok Newton. Soal yang pertama, perhatikan gambar arus listrik sederhana di bawah ini. Besar kuat arus I adalah A 0,25 ampere, B 0,30 ampere, C 0,36 ampere, D 0,45 ampere, dan E 0,50 ampere. Pertama-tama, tentukan dulu arah arus dan arah loopnya. Lalu menggunakan hukum 1 Kirchhoff di mana I1 sama dengan I2 ditambah I3 dan menerapkan hukum 2 Kirchhoff di mana loop 1 sama dengan min 6 ditambah I1 dikali 2 ditambah I3 dikali 2 sama dengan 0. Maka loop 1 sama dengan I1 dikali 2 ditambah I3 dikali 2 sama dengan 6. Loop 2 sama dengan I2 dikali 1 ditambah 8 dikurang I3 dikali 2 sama dengan 0. I2 dikali 1 dikurang I3 dikali 2 sama dengan min 8. I1 dikali 1 dikurang I3 dikali 1 dikurang I3 dikali 2 sama dengan min 8. I1 dikali 1 dikurang I3 dikali 3 sama dengan min 8. I2 sama dengan I1 dikurang I3. Seperti hukum 1 Kirchhoff. Lalu kemudian eliminasi persamaan loop 1 dengan loop 2. Maka didapatkan I1 sama dengan 2/8 atau 0,25 ampere. Jadi besar kuat arus listrik pada rangkaian listrik di atas adalah 0,25 ampere. Jawabannya A. Soal kedua, perhatikan rangkaian di bawah. Besar muatan pada kapasitor C1 adalah A 36 kolom, B 18 kolom, C 8 kolom, D 6 kolom, atau E 4 kolom. Cara menjawabnya, yang pertama, susun seri dulu C2 dan C3. Jadi C1 sama dengan C2 dikali C3 per C2 ditambah C3 sama dengan 6 dikali 3 per 6 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 2 farad. Kemudian susun seri juga C4 dan C5, yaitu CS2 sama dengan C4 dikali C5 per C4 ditambah C5 sama dengan 12 dikali 6 per 12 ditambah 6. Jadi hasilnya adalah 4 farad. Kemudian kita susun paralel CS1 dan CS2 tadi dengan dijumlahkan sehingga C paralel sama dengan CS1 ditambah CS2 sama dengan 2 ditambah 4. Jadi C paralel hasilnya adalah 6 farad. Kemudian C total itu C1 dan C paralel, dan rumusnya itu C1 dikali C paralel per C1 ditambah C paralel sama dengan 6 dikali 6 per 6 ditambah 6. Jadi hasilnya adalah 3 farad. Maka muatan lokal atau Q totalnya sama dengan C total dikali dengan volt sama dengan 3 dikali 6. Jadi hasilnya adalah 18 kolom. Jadi jawabannya adalah B. Soal ketiga, untuk mengetahui nilai hambatan suatu kawat kumparan digunakan rangkaian seperti gambar. Penyelesaiannya, mari kita perhatikan gambar. Terdapat sebuah rangkaian seri dengan tegangan 9 volt dan hambatan 2 ohm. Kemudian ada voltmeter dengan batas maksimum 10 volt. Voltmeter di sini memiliki 10 garis dan setiap garis itu berjarak 0,5. Jadi 10 garis dikali setengah sama dengan 5. Dan jarumnya berada di angka ketiga. Berarti 3 per 5 dikali 10 volt batas maksimumnya, yaitu 6 volt. Kemudian ampere meternya I sama dengan 1,5 per 5 dikali 5 batas ampere sama dengan 1,5 ampere. Kemudian tadi yang ditanya nilai hambatan rangkaian. Kita menggunakan rumus I sama dengan E per R besar tambah R kecil.
E itu tegangan dalam rangkaian, I kuat arus yang telah didapat, R kecil hambatan rangkaian. Kita ke soal. I 1,5 ampere sama dengan E per R besar tambah R kecil, R tambah 2 ohm. Kita kali silang ke 1,5 ampere. 1,5 ampere dikali R tambah 2 ohm sama dengan 9 volt. 1,5 ampere dikali R ditambah 1,5 ampere dikali 2 ohm sama dengan 9 volt. 1,5 ampere dikali R sama tambah 3 volt sama dengan 9 volt. Di sini 3 volt karena ampere dikali ohm menjadi volt. 1,5 ampere dikali R sama dengan 9 volt dikurang 3 volt. 1,5 ampere dikali R sama dengan 6 volt. R sama dengan 6 volt dibagi 1,5 ampere. R sama dengan 4 ohm. Soal keempat, muatan listrik positif Q1 sama dengan 10 mikrocoulomb, positif Q2 sama dengan 20 mikrocoulomb, dan Q3 terpisah seperti pada gambar di bawah ini. Agar gaya coulomb yang bekerja di muatan Q2 sama dengan 0, maka muatan Q3 adalah A positif 2,5 mikrocoulomb, B negatif 2,5 mikrocoulomb, C positif 25 mikrocoulomb, D negatif 25 mikrocoulomb, dan E positif 4 mikrocoulomb. Agar gaya listrik pada Q2 sama dengan 0, berarti arah gaya listrik pada muatan Q2 harus berlawanan seperti gambar di bawah ini. Dengan keterangan, R1 sama dengan A, R2 sama dengan 0,5A, Q1 sama dengan 10 mikrocoulomb, dan Q2 sama dengan 20 mikrocoulomb. Maka, F23 dikurang F21 sama dengan 0. Hal ini dilakukan dengan berlawanan arah agar Q2 sama dengan 0. Maka, F21 pindahkan ke kanan menjadi F23 sama dengan F21. Lalu, K kali Q2 dikali Q3 per R2 kuadrat sama dengan K dikali Q2 kali Q1 per R1 kuadrat. Karena nilai K kali Q2 di kanan dan di kiri sama, bisa langsung dieliminasi menjadi Q3 per R2 kuadrat sama dengan Q1 per R1 kuadrat. Lalu masukkan nilai R2-nya dan R1-nya menjadi Q3 per 0,5A kuadrat sama dengan 10 mikrocoulomb per A kuadrat. Lalu lakukan perkalian silang. A kuadrat dikali Q3 sama dengan 0,25A kuadrat dikali 10 mikrocoulomb. Karena nilai A kuadrat di kanan dan di kiri sama, bisa langsung dieliminasi sehingga menjadi Q3 sama dengan 10 mikrocoulomb dikali 0,25 sama dengan 2,5 mikrocoulomb. Dengan tanda negatif karena Q3 arahnya berlawanan dari F21. Untuk membuat nilai Q2 sama dengan 0. Soal kelima. Dua muatan diletakkan pada posisi seperti gambar. Pada posisi tersebut dihasilkan gaya sebesar F Newton dengan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat dikali coulomb pangkat negatif 2 dan 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat negatif 6 coulomb. Supaya gaya tarik-menariknya menjadi 1/9 F Newton, maka jarak kedua muatan harus diperbesar menjadi A 0,5 meter, B 1,0 meter, C 1,5 meter, D 2,0 meter, dan E 2,5 meter. Untuk menjawab soal ini, pada soal diketahui nilai F1 sama dengan F Newton, R1 sama dengan 50 cm, kita ubah ke dalam meter menjadi 0,5 meter, F2 sama dengan 1/9 F Newton. Ditanya R2, jarak kedua muatan ketika nilai F-nya sama dengan 1/9 F Newton. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan perbandingan F1 banding F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Kita masukkan nilainya, F per 1/9 F sama dengan R2 kuadrat per 0,5 kuadrat. F-nya bisa saling kita coret, kemudian kita kali silang. Sehingga kita dapat R2 kuadrat sama dengan 0,5 kuadrat dikali 9 sama dengan 2,25. Sehingga R sama dengan akar dari 2,25 sama dengan 1,5 meter. Maka jarak kedua muatan agar F-nya sama dengan 1/9 F Newton harus diperbesar menjadi 1,5 meter. C.